Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di video kali ini saya akan menjelaskan tentang router di Cisco Packet Tracer. Untuk konfigurasi router sendiri secara sekilas di video saya sebelumnya sudah ada waktu konfigurasi VLAN. Nah, tapi karena di sana penjelasannya belum cukup banyak, maka ini saya jelaskan untuk routernya mulai dari awal. Contoh, sudah saya masukkan router di Packet Tracer. Di situ kalau kita buka akan muncul tampilan yang paling atas connect, itu sudah jelas gunanya itu untuk menghubungkan dengan perangkat yang lain. Untuk multi select itu untuk memilih, delete itu untuk menghapus, inspect itu untuk melihat konfigurasi yang sedang dijalankan. Jadi kalau dibuka kita bisa melihat contoh port status. Port status ini ada port yang sedang terpasang di router, ada port fast ethernet 0/0, fast ethernet 1/0, kemudian serial, dan ada lagi fast ethernet. Untuk IP address-nya ini masih kosong atau belum dikonfigurasi. Kemudian fisikal ini berupa tampilan fisik dari router yang kita pakai. Di sini ada port-port yang sudah terpasang di router. Nah, di sini kita bisa mengganti port-port yang terpasang sesuai dengan jaringan yang akan kita buat. Yang perlu diperhatikan di sini, kalau mau mengganti port itu harus dilakukan sebelum kita mengkonfigurasi. Karena waktu mengkonfigurasi itu kita harus mematikan router. Nah, di sini kan ada saklarnya, kalau digeser ke sebelah kanan ada saklar, ini harus dimatikan dulu baru bisa mengganti port. Nah, masalahnya kalau router itu sudah dimatikan, maka konfigurasinya itu akan hilang semua. Oleh karena itu, sebelum kita mengkonfigurasikan, kita tentukan dulu portnya yang dibutuhkan itu ada berapa. Dari topologinya itu ada port fast ethernetnya berapa, misalnya ada port serialnya berapa, harus kita tambahkan dulu sebelum mengkonfigurasi. Untuk merubahnya, ini tadi langkah pertama, kita harus matikan dulu sampai lampunya mati. Kemudian yang mau dicopot itu tinggal ditahan, terus tarik, lepaskan di bagian bawah. Nah, seperti ini caranya. Kemudian baru kita masukkan yang dibutuhkan itu apa. Misalnya di topologi kita butuh 4 port fast ethernet. Untuk fast ethernet itu kodenya ini yang paling belakang 1 CFE. FE di belakang itu untuk fast ethernet. Jadi tinggal ditarik, lepaskan di kotak yang kosong. Tarik ke bagian yang kosong, kemudian dilepaskan. Kemudian selain itu, nah ini bagian sini juga ada, kita butuh 1 port serial misalnya. Jadi ini serial ini kita tahan, kemudian tarik ke port yang bagian masih kosong. Nah, setelah terakhir baru kita nyalakan lagi. Setelah ini baru bisa dikonfigurasi. Nah, kalau kita cek di inspect tadi, nah di sini sudah ada 4 buah port fast ethernet dan 1 buah port serial. Berikutnya di sini komplek PDU, simbol PDU itu untuk mengirim paket data, untuk mensimulasikan pengiriman paket. Kemudian rename itu untuk merubah nama perangkatnya. Misalnya kita ubah menjadi router lab. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini akan berubah namanya menjadi router lab. Kemudian di sini ada CLI. CLI itu singkatan dari Command Line Interface, yaitu interface dari user ke router menggunakan perintah berbasis teks. Untuk CLI ini berstruktur hierarki. Jadi untuk ke mode tertentu kita harus masuk ke mode yang di atasnya terlebih dahulu menggunakan suatu perintah. Perintah CLI ini biasanya cuma bekerja di satu mode, tidak bisa bekerja di mode yang lain. Sebelum kita masuk ke mode, waktu pertama kali masuk ke konfigurasi router, ini ada pertanyaan continue with configuration dialog, itu dipilih no di sebelah kanan, kemudian enter. Nah, di sini router, kemudian ada tanda kurung lancip ini, itu namanya user exec mode. Itu mode yang paling luar.
Di sini kita belum bisa mengkonfigurasi apapun. Perintah yang bisa dijalankan di sini adalah perintah untuk masuk ke user privilege mode atau mode di bawahnya. Perintahnya itu menggunakan enable, kemudian enter. Nah, di sini masuk ke user privilege mode router, kemudian ada tanda pagar di sebelah kanan. Di user privilege mode ini kita belum bisa melakukan konfigurasi sama di user exec mode, tapi di sini kita sudah bisa melihat konfigurasi yang sedang dijalankan. Kemudian di bawahnya itu ada mode global konfigurasi. Perintah yang digunakan itu configure, kemudian terminal. Nah, tandanya masuk ke mode global konfigurasi ini. Di sini setelah router itu ada config di dalam tanda kurung, kemudian ada tanda pagar. Nah, di sini kita baru bisa melakukan konfigurasi. Konfigurasinya apa saja itu ada di sebelah kanan. Salah satu konfigurasinya itu ada host name. Ini gunanya untuk merubah nama router. Bisa digunakan untuk membedakan router ini dan router yang lainnya. Formatnya itu hostname, kemudian namanya itu mau diganti menjadi apa, misalnya TKJ. Nah, kalau di enter ini nama router itu nanti akan berubah menjadi TKJ. Berikutnya untuk masuk ke interface, perintah yang dipakai itu interface. Interface-nya apa yang mau di setting, misalnya fast Ethernet, kemudian nomornya berapa, 0/0, kemudian enter. Berikutnya alamat IP. Jadi di sini ada IP, kemudian address, pilih ABCD ini, isikan IP-nya. Misal 192.168.10.1 spasi subnet mask yang digunakan 255.255.255.0, kemudian di enter. Berikutnya itu kita aktifkan interface-nya. Perintahnya itu no, kemudian shutdown. Yang terakhir itu exit. Jadi untuk konfigurasi interface yang dasarnya itu ada 4 ini. Pertama, interface fast Ethernet, spasi nomor portnya yang dikonfigurasi, kemudian mengkonfigurasi IP address, kemudian untuk mengaktifkan itu no shutdown, terakhir keluar itu exit. Berikutnya itu untuk mengkonfigurasi interface serial. Perintahnya sama, interface, kemudian serial, pilih nomornya, tadi nomornya itu 4/0, kemudian enter. Nah, yang berbeda di kabel serial itu antara ujung satu dan ujung satunya itu namanya berbeda. Kalau di ujung yang satu itu serial DCE, itu ujung satunya itu serial DTE. Nah, apabila router tersebut menggunakan serial DCE, maka harus ada perintah clock rate. Ini clock, terus rate, pilih clock rate-nya, biasa yang dipakai itu 64.000. Kemudian enter. Nah, terakhir sama exit. Nah, jadi untuk konfigurasi serial pada dasarnya sama dengan fast Ethernet, cuma yang berbeda itu ada clock rate 64.000. Ini clock rate-nya berapa yang biasa dipakai, 64.000. Nah, untuk yang DCE mana yang DTE, itu misalkan saya keluarkan satu router lagi, kita hubungkan dengan serial, connect ke router kedua. Nah, di sini dipilih kabelnya, kita tentukan dulu. Yang pertama itu dipasang serial DCE apa DTE dulu. Kalau DCE kita pilih router lab, berarti yang router lab ini interface-nya yang DCE. Sedangkan router 1 itu nanti DTE. Pilih dari sini ke sini. Oke, kita keluar. Nah, seperti itu. Misal ini kita hapus dulu. Kita hubungkan lagi, kita pilih kabel. Kalau kabel yang dipilih itu DTE, berarti yang pertama kamu pilih itu kabelnya DTE. Router lab ini berarti DTE, kabel tujuannya itu DCE. Nah, seperti ini.
Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan saya tentang ProTab di video kali ini. Untuk materi berikutnya akan saya jelaskan di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.